Jadi di eyeshadow itu untuk pengantin Bali itu boleh memakai apa saja terkecuali warna merah. Kenapa tidak boleh memakai warna merah? Karena di Bali pada umumnya warna merah itu dianggap warna mabuk. Jadi sampai rata benar. Jadi tidak ada sisa kulit yang tidak terisi. Nah, jadi sekarang setelah selendang dipasang kita akan membuat gecek. Saya pakai foundation yang putih. Kenapa pakai foundation yang putih? Baiklah, saya akan jelaskan tentang pengantin paes di sini, yaitu pengantin Bali Madya. Di mana pengantin Bali Madya itu peralatannya seperti ini. Pertama, dari kepala membuat pusung gonjer dengan memakai molding. Nah, ini namanya molding. Jadi kita akan membentuk pusung gonjer itu dengan cemara seperti ini. Nanti setelah itu baru kita, setelah sanggulnya terbentuk, pusungannya terbentuk, baru kita mulai memasang bunga. Jadi kita akan memakai bunga cempaka putih. Ini kita pasang sebelah kanan 7, sebelah kiri 7. Nah, di tengah-tengah kita akan memakai bunga mawar. Nah, bunga cempaka ini putih yang akan dipasang itu tidak memakai katik. Nah, saya jelaskan di sini tidak memakai katik karena di sini akan masuk di dalam rambut yang sudah diisi malam. Itu jumlahnya 14. Nah, setelah itu baru kita akan di atas bunga cempaka putih kita pasang bunga cempaka kuning sejumlah 35 sampai dengan 40. Nah, setelah itu baru kita memasang sandat emas. Ini namanya sandat emas. Mungkin sebelum sandat emasnya ini ada bunga bancangan. Jadi bancangan ini kita pasang, terus lanjut dengan sandat emasnya, terus dilanjutkan paling atas memakai cup. Nah, jadi di sini kita akan masang cup, 2 cup ke depan dan ke belakang 1 setelah pemasangan bunga sandat emas. Nah, setelah itu baru di batun pusungan itu di tengah-tengah akan dipasang kompiong. Setelah itu di celah-celah malam akan dipasang bunga sasak lepas. Kalau Bali Madya itu jumlahnya 7. Beda dengan Bali Agung yang jumlahnya 5. Nah, setelah itu sudah selesai di kepala ataupun di rambutnya sudah selesai, baru kita akan lanjut ke busana. Nah, di sini busana terdiri dari awal paling pertama kita pasang tapih. Nah, di sini ada yang namanya tapih. Nah, jadi setelah pasang tapih baru kita pasang songket. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bali Madya itu songketnya adalah songket penuh. Setelah pasang songket penuh, baru kita akan memakai sabuk toros seperti ini. Nah, setelah sabuk toros, baru kita akan lanjutkan dengan memakai sabuk belah ketupat. Nah, lanjut ke selendang kuning. Jadi kita akan pasang selendang pakemnya adalah selendang prade kuning seperti ini. Nah, sudah selesai memasang ini, baru kita akan lanjut ke aksesoris. Kalau Bali Madya aksesorisnya tidak terlalu banyak seperti Bali Agung. Di sini cuma akan dipasang gelang sama subeng saja. Nah, cuman itu saja, jadi sederhana. Nah, itulah pakem paes untuk pengantin Bali. Di sini juga ada pengantin untuk laki-lakinya. Untuk cowoknya, pertama kita akan pasang kamennya kancut dulu. Setelah kancut, kita lanjut ke songketnya ataupun wastranya. Setelah itu lanjut ke umpal. Baru kita mulai ke memasang destarnya atau udengnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pengantin paes level 3 Bali Madya. Nah, baiklah, di sini saya akan jelaskan pemakaian make-up pengantin Madya level 3. Jadi Bali Madya itu make-upnya sama, semua pengantin Bali sama semuanya.
Jadi pertama kita akan memakai pembersih dulu. Setelah wajahnya sudah bersih, nah kita akan memakai penyegar. Nah jadi setelah penyegar sudah terpasang, baru kita akan mulai memakai foundation. Di foundation yang dipakai di sini adalah foundation yang hasilnya kita mix. Yang dimaksud, jadi dari foundation yang padat seperti ini, nah jadi kita akan mix. Kita akan campur biar bisa menghasilkan foundation yang siap pakai seperti ini. Nah jadi setelah foundationnya rata nanti sudah halus, baru kita memakai bedak padat seperti ini. Karena ini kita pendidikan dasar istilahnya, bukan sudah profesional dia make upnya. Kalau nanti sudah dia menjadi mua yang hit, itu beda lagi. Jadi ini pertama kita akan membuat alis dulu. Kalau dia sudah pinter, sudah terbiasa, mungkin alis akan terakhir. Nah jadi kita pertama akan buat alis dulu, setelah itu baru mulai pasang eyeshadow base, baru mulai menggradasi eyeshadow. Setelah sudah selesai sampai semuanya, sudut mata juga sudah, baru kita memasang bulu mata. Setelah itu lanjut ke eyeliner, blush on, terakhir adalah lipstick. Nah jadi kalau masalah nanti pemasangan untuk ininya, shading itu ada shading yang di dalam dan shading yang di luar. Nah dipertajam dengan shading yang di luar nanti. Bagaimana membuat wajah pengantin itu betul-betul berbentuk oval dan maksimal. Jadi itu secara singkat tentang tata rias wajah. Pertama kita akan bersihkan wajah dulu. Sebelum kita memulai make up, pastinya kita akan bersihkan wajah dulu sampai benar-benar bersih. Kita hapus dengan kapas. Nah, setelah bersih, kita akan kasih ini dulu, penyegar dulu. Kita kasih penyegar biar terasa segar sebelum di make up. Nah setelah itu baru kita mulai memakai foundation. Nah setelah dikasih penyegar, sekarang kita lanjut ke pemakaian foundation. Nah jadi kita akan mulai dari bawah mata dulu. Pastinya memakai foundation yang satu langkah lebih terang, maksudnya lebih putih daripada foundation yang akan dipakaikan di bawah. Nah jadi saya akan mengambil pemakaian foundation di sebelah kiri biar sampai selesai, baru ke kanan, dan baru kita lanjut ke atas. Nah setelah foundation ini rata, sekarang kita akan mulai memakai shading. Di sini saya akan pakai shading yang gelap dulu. Nah jadi titik-titik yang akan di shading di tulang pipi, setelah itu di rahang, ini kanan kiri kita pasang. Nah yang terakhir kita akan memakai shading di hidung biar mendapatkan hasil yang maksimal, hidung bisa mancung. Setelah selesai shading, kita akan lanjut dengan bedak tabur dulu. Nah jadi kita pakaikan bedak tabur dulu sampai rata. Setelah itu kita akan lanjut memakai bedak padat. Jadi untuk menghasilkan make up yang betul-betul maksimal, jadi kita harus memakai bedak padat biar
muka pengantin itu kelihatan halus, jadi saya akan ambil bedak padatnya. Setelah bedak padat, baru akan lanjut ke membuat alis. Nah, sekarang saya membentuk alis. Jadi sedikit saya jelaskan, alis pengantin Bali Madiun itu adalah melengkung indah. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi setelah alis terbentuk, sekarang lanjut di eyeshadow. Jadi di eyeshadow itu untuk pengantin Bali itu bebas saja. Jadi pengantin Bali Madiun itu eyeshadownya boleh memakai apa saja terkecuali warna merah. Kenapa tidak boleh memakai warna merah? Karena di Bali pada umumnya warna merah itu dianggap warna mabuk. Jadi mata merah. Jadi matanya merah. Kalau di Bali terkenalnya orang bilang kalau matanya merah kayak teleak gitu. Jadi itu tidak boleh dipakai untuk pengantin pakem. Nah, sekarang setelah selesai pasang eyeshadow, saya akan lanjut dengan pemasangan bulu mata. Di sini saya memakai bulu mata yang lumayan tebal karena tidak mau menumpuk. Biasanya kita tumpuk 2 sampai 3. Sekarang kita ambil yang agak tebal dan akan memakai lem dulu ya. Nah, bulu mata ini sudah dipasang, sudah nempel. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan menghaluskan make-up sambil menambah-nambah, baik itu blush on, mungkin highlighternya, untuk memaksimalkan make-upnya. Nah, sekarang lanjut ke lipstick. Nah, jadi lipstick pengantin Bali Madiun itu memakai lipstick merah cabai. Nah, jadi kalau kita memakai lipstick ataupun memasang lipstick, kita akan membentuk cubido dulu. Jadi kita bentuk dulu. Nah, setelah terbentuk, baru kita akan ngambil meratakan yang di bawah. Senyum. Nah, selesai. Setelah lipstick dipasang, kita akan membuat gecak. Jadi gecak itu ada di pangkal alis kanan dan kiri. Nah, jadi kita pakaikan gecak. Warna gecak menyesuaikan dengan warna lipstick. Nah, jadi setelah selesai gecak, kita akan lanjut ke membuat serinate. Jadi kalau sudah ada gecak, baru kita bisa membuat serinate. Nah, gecak sudah selesai. Sekarang lanjut dengan membuat serinate. Jadi serinate itu kita akan mulai mengukur. Dari gecak kita ukur 4 jari tidur. Nah, jadi titik ini kita namakan titik A. Dari A, 2 jari kita ukur kanan dan 2 jari kiri. Nah, setelah itu dari titik A, B1, B2, dari B1 kita ukur setelunjuk tidur. Nah, menyesuaikan. Nah, jadi kita akan hubungkan dulu dari A ke B2, dari A ke B1, dari B1 ke C1, dari B2 ke C2. Nah, setelah itu kita buat garis bantuan lebih pendek daripada B1 dan C1. Nah, jadi buat garis bantuannya. Setelah itu kita akan mengukur ketinggian alis. Di ketinggian alis itu 1 jempol. Nah, jadi kita akan hubungkan dulu ya. B1 ke A ke B2,
langsung ke C1 dan C2. Nah, sekarang kita lanjut 1 jempol menuju pelipis. Ini juga begitu. 1 jempol menuju pelipis. Nah, ini sekarang kita akan aksir. Nah, jadi gerakannya naik turun, bukan ke samping. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya jadi sampai rata benar, jadi tidak ada sisa kulit yang tidak terisi. Nah, setelah Srinatha sudah selesai, saya akan lanjut dengan membagi rambut untuk memasang malam. Jadi saya akan bagi dulu. Nah, jadi di sini membentuk segitiga. Nah, setelah selesai sudah terbentuk, sekarang saya akan memakaikan malam, memasang malam. Jadi seperti ini malamnya. Jadi saya akan pasang untuk bisa memasang bunganya setelah memakai malam. Nah, jadi untuk pemasangan malamnya seperti ini. Jadi tekniknya adalah tidak lurus ke samping, jadi dia ke depan. Nah, seperti ini. Ya, nah jadi gerakannya, ditarik ke depan. Kalau dia tariknya ke bawah, hasilnya akan beda. Nah, jadi pemasangan malam itu tekniknya seperti ini. Nah, dihaluskan, ditarik sampai dia kelihatan mengkilap. Nah, setelah itu dibalik. Nah, jangan sampai dikasih pecah. Ya. Nah, ini tetap rambut-rambut kecil ditarik juga. Nah, sekarang malam ini, rambut bersama malam ini harus membentuk tanda tanya. Nah, setelah malamnya sudah jadi, sudah terpasang, jadi lanjut untuk membuat pusungan gonjer dan akan memakai molding. Nah, jadi seperti ini. Sebelum membuat pusung gonjer, ini harus ada penyawat dulu. Nah, setelah itu kita bentuk pusung gonjernya. Nah, terus kita lilitkan penyawatnya. Setelah itu kita pasang moldingnya. Iya. Jadi kita lilit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil sanggulan yang betul-betul ketat. Jadi tidak boleh tanpa membuat penyawat. Jadi itu akan hilang nanti nilainya. Nah, sekarang kita akan lanjut pemakaian bunga cepakanya. Jadi pemakaian bunga ini, bunga cepaka ini tidak boleh ditusuk. Jadi tekniknya seperti ini. Nah, ini akan masuk ke dalam rambut. Nah, karena istilahnya bakunya seperti ini. Jadi kita akan pasang di sebelah kanan masuk seperti ini 7 bunga, di sebelah kiri 7 bunga. Nah, jadi seperti ini pemasangannya. Nah, ini emang agak ribet kelihatannya. Tapi hasilnya kan bagus. Nah, itu kita pasang 7 bunga. Nah,
Tadi sudah masang bunga cempaka putihnya, sekarang lanjut ke bunga cempaka kuning. Ini lebih kurang saya pasang 35-40 biji. Nah, setelah itu memakai bunga mawar merah. Lalu kita lanjut dengan memakaikan bunga bancangan dan lanjut bunga emasnya. Oke. Ini kita pasang di tengah-tengah. Iya, seperti ini. Nah, kita bantu dengan jepit. Setelah itu kita lanjut dengan bunga sandat. Jadi jumlah bunga yang akan dipakai di sini adalah 21 biji. Jadi seperti itu, 21. Nah, ini bancangannya sudah lanjut ke puspulembo. Nah, ini sudah selesai pemasangan bancangan, lanjut ke bunga emas dan lanjut ke cup. Mungkin saya akan perlihatkan sedikit. Nah, jadi pemasangan bunga di belakang. Jadi setelah cup di depan, kita akan masang cup yang di belakang menghadap ke belakang. Nah, terus di sini kita pasang bunga cempaka putih, boleh 7, kalau kecil-kecil boleh 5 di molding, di pangkal molding. Nah, setelah itu kita pasang kompiong. Nah, ini rambut yang panjang ini namanya halilintar. Jadi pemasangannya 5 jari, 5 jari, 5 jari sampai 5 jari terakhir. Ini dinamakan halilintar. Kita lanjut ke busana ya. Jadi busana kita masang tapih pertama. Tapih ini menutupi ibu jari. Nah, terus lanjut pemakaian wastra atau kamen. Nah, jadi kalau ukuran kamen adalah semata kaki, jadi bentuknya juga diagonal. Jadi kalau pemasangan tapih itu titik terakhirnya itu adalah pecahannya ada di belakang. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi dia menutupi ibu jarinya. Nah, kalau busananya wastra ini adalah menutupi mata kaki. Sekarang kita lanjut ke sabuk toros. Setelah itu kita akan lanjut ke sabuk pradenya. Nah, ini pemasangan sabuk torosnya seperti ini. Jadi pas di belahan susunya kita bentuk silang. Pemasangan sabuk toros dari bawah ke atas, kebalikannya sabuk prado itu dari atas ke bawah. Nah, jadi pemasangan sabuk prado seperti ini. Jadi ini harus ada lipatan-lipatan yang ukurannya 2 jari, kanan dan kirinya harus dikancing. Jadi biar mendapatkan hasil lipatan yang maksimal. Jadi ini sudah terukur ukuran bawahnya, memulainya sampai akhirnya, dan dilipat di pas kebetulan di depan. Nah, setelah itu saya akan lanjut memasang selendang. Jadi selendang pakem Bali Madya adalah kuning, rada kuning. Jadi kita lihat dulu mana tetombakannya. Jadi ini tetombakannya. Jadi kita akan mengukur dulu. Jadi ukuran selendang adalah selutut, panjangnya selutut. Nah, jadi kalau panjangnya selutut, sebelum kita pas memakainya, kita akan lebihin sedikit. Jadi biar jatuhnya pas selutut. Jadi setelah diukur, tarik ke belakang, dililit, dikunci. Nah, kunci dulu. Setelah itu baru kita mulai buka, terus dibentuk dulu. Angkat tangannya. Iya, boleh angkat sedikit. Nah, kita akan bentuk susunya dulu, dikancing.
dilipat, dimasukkan. Jadi dikancing dulu. Sama kanan dan kirinya. Jadi di sini juga kita lipat. Jadi tingkat kesulitan Bali Madya ini biasanya pada siswa adalah pada saat pemasangan selendang dan membuat serinatenya. Setelah itu kita tarik ke depan. Nah, ini dibagi dua, diangkat sedikit. Nah, jadi nah di sini ya rapid dipiles dulu, yang di sini ditarik biar kencang. Iya, jadi seperti ini. Jadi deh ya. Nah, jadi ukurannya pas, selutut itu pas, jadi tidak kependekan dan tidak kepanjangan. Iya. Udah jadi, tinggal dirapikan, lalu dikancing di belakang. Nah, jadi sekarang setelah selendang dipasang, kita akan membuat gecak. Jadi jumlah gecak 7 jadi 14. Saya pakai foundation yang putih. Kenapa pakai foundation yang putih? Menyesuaikan dengan kulitnya. Jadi lurus di tenggorokan, kita buat dulu 2 gecak. Nah, setelah itu lanjut. Nah, jadi jumlah gecak 14. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan aksesoris. Pertama kita akan pasang subengnya dulu. Subeng. Nah, kita pasang subeng, menghadap sini saya. Ya, kanan dan kirinya. Setelah itu kita lanjut memakaikan gelang. Nah, dalam pengantin Bali Madya itu wajib memakai cincin merah. Sudah. Nah, setelah selesai pengantin wanitanya, kita akan lanjut ke pengantin pria. Jadi untuk pengantin pria, yang pertama adalah bersihkan wajah dulu. Setelah wajah dibersihkan, baru kita lanjut memberikan penyegar. Setelah itu lanjut ke pelembab ataupun pencerah. Di sini tidak seperti merias pengantin wanita, jadi cukup memakai bedak padat saja. Jadi kita akan memakai bedak padat seperti ini. Sekarang kita lanjut dengan membersihkan wajahnya dulu. Nah, setelah sudah dibersihkan, dikasih pelembab, kita akan lanjut ke bedak padat. Jadi karena ini cowok, jadi bedak padatnya pun menyesuaikan. Cuman masalahnya di sini cowok ini kulitnya putih, jadi kita ngambilnya yang putih kekuning-kuningan. Jadi untuk make up cowok itu cukup simpel.
Tidak ada kita pasang yang lain-lain karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam artian, untuk uji kompetensi itu cukup memakai bedak padat. Tidak ada memakai bedak tabur ataupun yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk memakaikan busana prianya atau laki-laki. Jadi tadi untuk make upnya sudah selesai, sederhana. Sekarang lanjut ke busana. Nah, ini namanya lelancingan. Jadi ini kancut. Kita pasang kancut dulu, kunci dulu. Kancing lagi. Setelah itu kita akan memakaikan sabuk toros. Kita rapikan dulu. Untuk pemakaian sabuk torosnya kita tidak perlu sampai ke atas, cukup sampai di sini. Kancing, maju sedikit. Ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita akan memakaikan wastra ataupun kaman songketnya. Nah, kita cek dulu, baru kita mulai. Nah, jadi untuk memakaikan wastranya, kita akan nutupnya kebalikan daripada si cewek. Jadi kalau ceweknya di kiri, berarti untuk cowok di kanan. Mana kanannya? Ya, kanannya mana? Itu ya. Oke. Nah, jadi kita akan membentuk kembang waru juga seperti ini. Iya. Nah, tadi untuk pemasangan kancut, jadi itu kita ukur sebetis ataupun 5 jari dari bawah. Nah, kalau masalah saputnya kita mengikuti. Nah, setelah memakaikan wastranya atau kambernya, sekarang lanjut dengan memakai. Nah, sekarang saya memasang umpal. Jadi kalau mau masang umpal, lihat dulu tetombakannya biar tidak kebalik. Jadi setelah dipasang, bentuklah kembang waru ini. Nah, seperti ini. Setelah itu sudah rapi, jadi pasangannya biar rapi, baru kita akan lanjut memakaikan udang ataupun destar. Nah, untuk pengantin cowok, setelah pemasangan udang ataupun destarnya, kita akan lanjut memberikan gecek. Gecek itu ada di pangkal alis kanan dan kiri warna merah. Oke, masang gecek sudah. Sekarang saya di destar memasang bunga pucuk. Nah, lanjut kita akan ke aksesorisnya, yaitu untuk pengantin cowok memakai gelang, namanya gelang kanen. Nah, di sini pengantin cowok perlu membawa kris atau kadutan. Kadutannya boleh dipegang dan boleh dipasang.
Nah, inilah hasil daripada pengantin Bali Madi level 3. Hasil pengantin wanitanya seperti ini. Sudah selesai sesuai dengan pakem yang ada di Bali. Nah, untuk hasil akhir daripada pengantin prianya, jadi seperti ini tampilannya untuk menuju ke uji kompetensi. Semoga apa yang saya tampilkan hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama masyarakat Bali yang sedang membutuhkan. Terima kasih, matur suksema. Om Santi 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 Om.